Nah, ini saya gedungnya buat pernikahan kita. Iya, kamu dari gedung bioskop. Apa kabar? Waduh, anaknya udah gede. Pacar saya. Pacarnya. Oh, yang tadi yang mau menikah itu ya? Oh, iya. Tapi udah 18 tahun belum? Udah. Oh, udah diimunisasi belum? Ada imunisasi yang di atas umur 18 tahun buat orang-orang di atas umur 18 tahun seperti hepatitis A, hepatitis B, ada juga vaksin pneumonia. Nah, itu untuk mencegah penyakit di saluran pernafasan, dan ada juga vaksin influenza. Biasa diberikan kepada orang-orang penderita asma, penderita diabetes, penderita gangguan saluran pernafasan, paru-paru, dan juga buat ibu hamil. Gitu, jadi paham ya? Paham. Kalau gitu saya duluan ya. Oke. Mau nganterin anak saya imunisasi di puskesmas. Pacar saya. Iya, lupa. Saya duluan ya. Ya, kemana Mas? Nganterin anak saya ke Dubai. Pacar Mas. Udah Kak Deki. Ayo, anterin ke taman anak-anak. Jeng, imunisasi atau pemberian vaksin gak cuma untuk bayi atau anak-anak saja loh. Saat beranjak dewasa pun, seseorang tetap membutuhkan vaksinasi. Imunisasi amat penting, ya, baik pada bayi, anak maupun dewasa. Karena dengan imunisasi ini, penyakit-penyakit yang berbahaya dan mematikan sudah terbukti jauh menurun kejadiannya. Sebaiknya memang orang dewasa juga diimunisasi agar dia kebal, agar tidak menjadi sumber penular buat anak-anaknya, buat buah hatinya. Imunisasi pada orang dewasa gak kalah penting dari bayi dan anak-anak, Jeng. Bahkan imunisasi pada orang dewasa disebut-sebut dapat mencegah risiko kematian 100 kali lipat lebih tinggi ketimbang imunisasi pada anak. Seiring dengan menuainya usia, maka seseorang makin rentan terkena penyakit yang menyebabkan kematian. Padahal, penyakit-penyakit yang dialami saat dewasa bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Ada beberapa vaksin yang bisa diberikan di atas usia 19 tahun. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu vaksinologi ini sudah berkembang jauh pesat ya. Sekarang sudah kurang lebih ada 14 macam vaksin ya. Yang tadinya hanya 5 sudah berkembang menjadi 14 macam vaksin, baik untuk bayi, anak maupun dewasa. Jadi banyak sekali jenisnya. Vaksin cacar air misalnya. Orang dewasa yang belum terkena cacar air ada baiknya segera melakukan vaksinasi. Sebab cacar air yang menyerang ketika dewasa jauh lebih berbahaya ketimbang anak-anak. Vaksin influenza. Vaksin ini sebaiknya diberikan pada mereka yang rentan sekali terkena flu, seperti pengidap asma, diabetes, wanita hamil, serta pengasuh balita. Vaksin hepatitis A diberikan bagi mereka yang sudah mengalami gangguan liver, ataupun mereka yang akan melakukan perjalanan ke daerah yang rawan hepatitis A. Sementara mereka yang saat kecil belum menerima imunisasi hepatitis B wajib melakukan vaksinasi hepatitis B dengan segera. Hepatitis B akan mencegah virus yang mengakibatkan terjadinya hepatitis C, sirosis hati, bahkan kanker hati. Bagi kaum hawa, ada baiknya melakukan vaksinasi HPV. Vaksin ini mencegah virus human papilloma yang menyebabkan kanker serviks atau mulut rahim. Vaksin HPV sudah bisa diberikan pada perempuan sejak usia 10 hingga 55 tahun. Sampai saat ini, Indonesia adalah negara endemis terjadinya infeksi tipes, sehingga ada baiknya mendapat vaksin tipoid. Vaksin ini akan mencegah infeksi saluran pencernaan yang disebabkan bakteri Salmonella typhi. Untuk mereka yang menderita asma, perokok berat, dan mengidap penyakit kronis, ada baiknya mendapat vaksin Pneumococcus polysaccharida. Sebab penderita asma, perokok, serta pengidap penyakit kronis rentan mengalami infeksi dan komplikasi pneumonia. Untuk yang akan bepergian ke luar negeri dan menunaikan ibadah haji dan umroh, maka wajib mendapatkan vaksin meningitis. Vaksin ini akan mencegah bakteri yang mengakibatkan infeksi pada darah dan selaput otak.
Sayangnya, imunisasi atau pemberian vaksin bagi orang dewasa yang berisiko tinggi terjangkit penyakit tertentu masih sering diabaikan, Jeng. Pada orang dewasa masih berupa kita konsensus kesepakatan dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam atau dari bidang kesehatan kita anjurkan. Jadi kita baru masih bersifat menganjurkan. Tapi beberapa artis ternyata sangat peduli loh dengan vaksinasi saat dewasa. Misalnya saja Vega nih. Vega cukup beruntung punya suami yang juga seorang dokter. Sang suami pula lah yang menganjurkan Vega mendapatkan vaksin untuk mencegah kanker serviks dan juga hepatitis B. Kalau aku yang udah dewasa gini, kalian imunisasi hepatitis B, terus yang untuk kanker serviks, sama apalagi aku satu lagi lupa. Jadi waktu itu, Iris sebenarnya itu imunisasi setelah menikah gitu. Karena kebetulan suamiku dokter, jadi nyuntik sendiri gitu. Itu yang hepatitis B, jadi suamiku cerita itu untuk yang untuk mencegah penyakit itu ya, karena kan hepatitis B itu bisa menular dari, maksudnya bisa terjangkit dari makanan, dari kelelahan gitu, dan juga dari hubungan seksual. Artis Anita Hara juga peduli nih ternyata dengan kesehatannya. Apalagi saat salah satu anggota keluarganya terjangkit penyakit hepatitis. Karena waktu itu salah satu saudara kita ada yang terkena hepatitis, makanya kita jadi takut kan. Soalnya hepatitis itu katanya penularannya melalui mungkin bertukar minuman ya seperti itu. Jadi kan daripada kita kayaknya ibaratnya mau salaman sama dia aja, jadi kita kayaknya nggak banget lah. Daripada kita hidup dalam ketakutan seperti itu, mendingan kita melindungi diri kita dengan imunisasi. Wah, bener banget kan, Jeng? Lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Tapi sebenarnya bagi para artis ini, sepenting apa sih vaksinasi saat sudah dewasa? Penting banget gitu. Justru menurutku gini, dari kecil kan imunisasinya polio, imunisasi diare gitu ya. Kalau kita sekarang kan dewasa juga ada, kita nggak mikirin. Padahal sebetulnya semakin bertambahnya usia, rentan terhadap berbagai macam penyakit gitu. Kayak hepatitis C aja penularannya bisa lewat keringat, kata suamiku gitu. Jadi kalau aku sih sangat penting gitu. Jadi sebetulnya memang harus disosialisasiin. Wajib atau tidaknya itu balik lagi sama pribadinya gitu kan. Bagaimana kita merawat diri kita sendiri. Kalau kita merasa diri kita penting, ya kita pasti akan memperhatikan hal-hal seperti itu. Itu kan kesehatan sekali, karena kesehatan itu mahal gitu loh. Kalau aku bilang sih sebaiknya sih harusnya wajib ya. Sepakat dong ya, Jeng, dengan para wanita cantik ini. Jangan anggap remeh keharusan menjalani vaksinasi ya, Jeng. Terutama untuk mereka yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu dekat. Sebab selain bisa terpapar bakteri dari luar negeri, juga bisa menularkannya pada keluarga terdekat loh. Apa saja jenis vaksin sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri? Simak hanya di Warna sesaat lagi ya. Stay tuned.